Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solihah, yang hebat, yang luar biasa, kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik. Alhamdulillah, tematik kita sudah di tema 5C, subtema yang kedua. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Silahkan disiapkan bukunya dan kita bersama-sama akan melanjutkan pembelajaran 1 dan 2 di subtema yang kedua. Sebelum kita masuk ke materi, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran yang ada di pembelajaran 1 dan 2, yaitu 1. Menjelaskan fungsi dari iklan, yang kedua menjelaskan ciri-ciri dari bahasa iklan, kemudian yang ketiga menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan, dan yang keempat membuat larutan elektrolit atau oralit dengan komposisi tertentu. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Perhatikan iklan di bawah ini. Ada 2 buah gambar iklan yang Ustazah sajikan, silahkan bisa diamati. Setelah kalian amati, kalian akan mengetahui dari kedua iklan tersebut, yaitu penyusunan warna dan kombinasi antara teks dan gambar pada iklan tersebut. Dengan warna dan susunan teks yang menarik, maka di sini fungsi iklan adalah 1. Sebagai persuasi, artinya iklan mengajak atau membujuk orang lain dengan cara yang sederhana supaya orang lain bisa tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu sebagai informasi, artinya menyampaikan tujuan tentang produk yang diiklankan. Yang ketiga yaitu sebagai pengingat, artinya mengingatkan masyarakat untuk membeli produk yang diiklankan. Nah, silahkan diamati lagi tentang gambar dan teks yang ada pada iklan. Kalau kita lihat dari gambar iklan tersebut, di sana ada teks yang berisi tulisan yang sederhana. Ciri-ciri dari bahasa iklan: 1. Menggunakan bahasa yang sopan dan sederhana. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif, artinya menarik perhatian. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang mudah diingat dan dimengerti. Yang keempat, tulisan iklan harus jujur dan tepat sasaran. Contohnya di sini ada iklan sirup marjan. Di sana teksnya berbunyi, manisnya marjan begitu kaya rasa. Bahasanya tidak terlalu panjang, sederhana, tapi sangat persuasif, artinya menarik orang untuk bisa merasakan dari produk marjan tersebut. Dan kalimat ini kalimat pendek yang mudah diingat dan dimengerti. Nah, dari banyaknya iklan yang kita lihat di media-media elektronik, maka kebanyakan dari iklan tersebut hanya semata-mata bertujuan agar masyarakat tertarik dan bisa membeli produk tersebut, sehingga produk tersebut bisa laku pesat dan produsen bisa meraup keuntungan yang sangat besar. Namun demikian, terdapat beberapa iklan yang tujuannya justru ingin memberikan informasi seputar kesehatan. Nah, iklan semacam ini disebut iklan kesehatan organ pencernaan. Apa itu iklan kesehatan organ pencernaan? Ya, iklan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kesehatan, terutama bagi organ pencernaan. Pesan yang disampaikan dalam iklan ini supaya pembaca bisa berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman, karena salah dalam memilih produk yang diiklankan akan berdampak bagi kesehatan kita sendiri.
Nah, adapun gangguan pada organ pencernaan sebagai akibat dari salah dalam mengonsumsi produk yang ditawarkan oleh iklan-iklan yang beredar di masyarakat, maka berikut gangguan pada organ pencernaan. Satu yaitu diare. Apa itu diare? Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan air yang tidak terserap sempurna oleh usus. Atau dalam bahasa kita, diare adalah BAB yang terlalu sering dan biasanya bersifat encer. Kemudian yang kedua ada sembelit. Apa itu? Yaitu penyakit yang disebabkan air dalam sari makanan yang terlalu banyak diserap sehingga gerak usus halus terlalu lambat. Dalam bahasa kita, ketika kita sembelit berarti ketika kita BAB susah atau mengalami kesusahan dalam BAB keras seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada radang usus buntu. Apa itu? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan adanya penyumbatan usus buntu oleh kotoran yang mengeras. Kemudian gangguan organ pencernaan yang lain ada di sana disentri, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau amuba. Nah, pada saat kita terkena gangguan pada organ pencernaan, misalkan diare, maka cara mengatasi diare dapat kita lakukan yaitu dengan membuat larutan oralit, yaitu minuman khusus yang terdiri dari gula, garam, dan air putih. Larutan oralit ini berfungsi menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat seringnya buang air besar. Jika kalian punya larutan oralit seperti ini dalam kemasan saset, maka silahkan bisa dibuat larutan oralit tersebut dengan cara satu, mencuci tangan dulu dengan air bersih. Jangan lupa dengan menggunakan sabun ya. Yang kedua, sediakan 1 gelas air minum kurang lebih 200 cc atau 200 ml. Kemudian masukkan 1 bungkus oralit ke dalam air dan aduk cairan oralit sampai larut. Kemudian segera untuk diminum. Jika kita tidak mempunyai larutan oralit dalam bentuk saset di rumah, maka kita bisa membuat larutan oralit sendiri yang terdiri dari campuran gula, garam, dan air putih. Berikut membuat larutan oralit. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang kedua yaitu menuangkan air putih ke dalam gelas berukuran 200 ml. Kemudian yang ketiga, tuang 1/4 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh penuh gula pasir. Setelah itu, aduk sampai merata dengan menggunakan sendok sampai benar-benar terlarut. Nah, demikian pembelajaran untuk hari ini, yaitu tentang iklan dan juga tentang gangguan pada organ pencernaan. Untuk lebih memahami materi hari ini, Ustazah seperti biasa menghadirkan kuis. Apa itu kuisnya? Untuk kali ini
kuisnya dalam bentuk proyek, yaitu silahkan kalian membuat video tentang satu, cara membuat larutan oralit sendiri dengan bahan campuran air, gula, dan garam di rumah. Setelah kamu membuat larutan oralit tersebut, kemudian menawarkan produk larutan yang sudah kamu buat dengan bahasa iklan sehingga orang akan tertarik. Nah, selamat bekerja dalam membuat video tentang oralit dan mengiklankannya. Ustazah akhiri, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.